Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis, tugas refleksi, motivasi, dan merdeka belajar. Bersama saya, Sri Mezurami Hiksa Putri, SPDI, guru di SMP Negeri 1 Telatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai latihan mandiri yang berisikan refleksi dari kompetensi non-teknis seri Semangat Guru 2, motivasi dan merdeka belajar. Mengapa belajar, motivasi dan merdeka belajar? Guru merupakan profesi yang termasuk pada kategori profesi yang penuh dengan tekanan. Pada kategori itu pun, guru lebih sering mengalami stres. Ada sejumlah tantangan dan pengalaman yang menyebabkan hal tersebut. Mulai dari tantangan dalam menghadapi puluhan murid pada waktu yang bersamaan, puluhan orang tua dengan beragam karakteristik, tuntutan dari manajemen pendidikan untuk mencapai target instansi dan target pemerintahan, dan kemampuan dalam beradaptasi dengan sejumlah perubahan. Padahal sebagai pendidik, kita mempunyai harapan yang indah terhadap diri sendiri maupun peserta didik. Harapan tersebut seperti guru semangat mengajar, tangguh menghadapi tantangan, mandiri mencari solusi, reflektif terhadap kesalahan, dan adaptif melakukan perbaikan. Sejumlah harapan tersebut pada dasarnya menggambarkan merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan suatu kapasitas untuk mengatur sendiri suatu urusan yang menjadi tanggung jawab kita dan tuntutan tugas kita. Bekal dasar menjadi seorang pendidik adalah merdeka belajar dengan kemampuan dalam memotivasi diri sendiri. Nah, hal-hal baru apa saja yang dipelajari dari pelatihan ini? Motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Bagi kita yang sedang tidak bersemangat ataupun sedang bersedih, motivasi mungkin saja membantu kita untuk mampu bangkit kembali. Motivasi menjadi kunci karena motivasi merupakan energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kata kunci bagi kita dalam menjawab pertanyaan mengapa saya melakukan ini. Motivasi dikategorikan menjadi dua bagian, yakninya satu motivasi konten, dua motivasi proses. Nah, motivasi konten. Motivasi konten menjelaskan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting untuk dipenuhi sehingga motivasi mempengaruhi tindakan seseorang. Teori motivasi konten ini digagas oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 melalui teori hierarki kebutuhan manusia. Pada teori hierarki kebutuhan manusia, Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia mampu mengaktualisasikan dirinya. Nah, adapun hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow, yang pertama yaitu kebutuhan dasar fisiologis.
Kebutuhan dasar fisiologis menurutnya merupakan kebutuhan mendasar agar setiap makhluk hidup dan manusia pada khususnya dapat bertahan hidup, seperti kebutuhan akan oksigen, kebutuhan akan air, kebutuhan istirahat, dan kebutuhan-kebutuhan yang membuat manusia mampu untuk bertahan menjalani kehidupannya. 2. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman dari bahaya-bahaya yang mengancam dan kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan. 3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan bagi seorang individu untuk mendapatkan atau merasakan cinta dan kasih sayang. 4. Kebutuhan dihargai. Kebutuhan dihargai merupakan kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau dihargai berupa harga diri. Kebutuhan ini memunculkan perasaan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan bagi orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Seseorang akan merasa tidak mampu menjadi dirinya sendiri ketika dia tidak dihargai atau tidak dianggap di lingkungan sosialnya. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Merupakan kebutuhan pada tingkat tertinggi yang akan dapat dicapai bila seseorang berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Nah, aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud untuk mencerminkan harapan dan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Saya menjadi apa? Saya bagaimana? Nah, itulah pengaktualisasian diri seseorang yang merupakan kebutuhan pada tingkat tertinggi setelah seorang individu mampu mencapai 4 kebutuhan lainnya. Nah, yang kedua yaitu motivasi proses. Motivasi proses menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan, atau yang disebut juga dengan goal setting. Motivasi proses ini digagas oleh Locke Latham. Goal setting merupakan proses mengambil langkah aktif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Goal setting dapat membantu kita memahami kinerja kita pada saat ini dan kemudian menilai langkah apa yang perlu kita ambil untuk mencapai ke tingkat yang kita inginkan. Teori ini menjelaskan bahwa goal setting berisikan harapan dan cita-cita, bahwa harapan dan cita-cita seorang individu berperan penting dalam sebuah tindakan. Jadi kalau bagi Locke Latham ini, goal setting ini bagaimana kita harus memiliki sebuah cita-cita dan harapan di dalam hidup. Jika kita tidak memiliki cita-cita atau kita tidak memiliki harapan, maka kita tidak akan memiliki suatu tujuan yang akan kita lakukan untuk mengarahkan tindakan kita. Nah, lalu kalau seperti itu, bagaimana cara mengelola emosi? Nah, kita bahas satu persatu. Nah, cara mengelola emosi yang pertama yaitu dengan menetapkan dan menuliskan tujuan. Tetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam hidup secara spesifik, jelas, objektif, dan realistis. Kemudian, tulis tujuan tersebut dalam buku agenda atau pada selembar kertas dan ditempelkan pada di dinding kamar atau ruang kerja. Jika perlu, tempelkan juga kertas tersebut yang berisikan kalimat-kalimat motivasi dari tokoh-tokoh terkenal yang mampu membuat kita terinspirasi untuk terus melangkah dalam mencapai tujuan hidup kita. Selain sebagai pengingat, cara ini akan membuat kita lebih semangat lagi dan lebih berkomitmen lagi terhadap tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, yang kedua, yakni susun rencana dengan baik dan terarah.
Buat rencana dan susun langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Catat daftar tugas tersebut dan beri tanda centang pada setiap tugas yang sudah kita kerjakan. Dengan cara ini, tujuan kita tidak akan terlalu berat untuk kita capai. Dan jangan lupa untuk terus menjaga dan mempertahankan rutinitas yang sudah dibangun. Saat kita merasa jenuh, kita bisa beralih sejenak ke rutinitas lain yang sejalan dengan tujuan kita atau sekedar melakukan hobi untuk menyegarkan pikiran. Tiga, atasi rasa takut akan kegagalan. Jangan takut ketika mengalami kegagalan. Gagal lebih baik daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Paling tidak dari kegagalan, kita bisa belajar dari kesalahan. Nah, selanjutnya yakninya berpikir positif. Isi kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang positif, seperti mengikuti pelatihan, memperbanyak literasi dengan membaca atau menonton hal-hal yang positif, memenuhi hati dengan rasa syukur, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain yang lebih baik daripada kita supaya kita termotivasi juga untuk melakukan kebaikan tersebut. Buang segala pikiran-pikiran negatif dan yakinkan diri kita bahwa kita mampu untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Jadi, intinya adalah optimis dan jangan pesimis. Nah, selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Sebesar apapun semangat untuk mencapai target, pastikan kita memiliki waktu untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Kurang istirahat dapat menurunkan fokus dan energi dalam mencapai tujuan. Selain itu, juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Jika kondisi fisik dan pikiran kita sudah terlalu lelah, jangan dipaksakan. Ambil jeda waktu untuk beristirahat sebelum kembali pada tugas-tugas dan tujuan. Yang keenam, yakninya memberikan hadiah pada diri sendiri. Saat kita berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai suatu target, hadiahi diri sendiri dengan sesuatu yang menyenangkan, bermanfaat, dan layak untuk kita dapatkan. Ini adalah cara untuk menghargai pencapaian atas jerih payah diri sendiri, sekaligus sebagai pemecut semangat untuk mencapai target selanjutnya. Lalu, bagaimana cara menerapkan Merdeka Belajar? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program Merdeka Belajar merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dianggap paling sesuai dengan konsep pendidikan pada saat ini. Nah, berikut 6 tips dalam menerapkan program Merdeka Belajar. 1. Membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan belajar. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya guru dan murid bersama-sama membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan belajar. Kesepakatan ini nantinya menjadi norma dan acuan bersama selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Kolaborasi bersama orang tua. Orang tua merupakan partner guru dalam mendampingi murid belajar. Untuk itu, sekolah perlu menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua agar dapat mensukseskan program Merdeka Belajar. 3. Blended Learning. Blended Learning merupakan aktivitas pembelajaran dengan menggabungkan pembelajaran dengan metode daring dan metode luring. 4. Memakai modul dari Kemendikbud.
Kemendikbud juga mengeluarkan modul pembelajaran agar program Merdeka Belajar bisa diterapkan. Modul ini bertujuan untuk membantu proses pembelajaran yang mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan murid. 5. Melakukan asesmen diagnostik. Penerapan program Merdeka Belajar bisa dilaksanakan dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif peserta didik. Selanjutnya, active learning. Agar proses pembelajaran sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, maka sekolah perlu menerapkan active learning. Dalam pembelajaran active learning, murid lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran dan tidak lagi memposisikan guru sebagai pusat dalam pembelajaran tersebut. Nah, demikian saja tugas refleksi, motivasi, dan Merdeka Belajar. Terima kasih, semangat belajar dan berbagi, semangat untuk membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.